Masih di program Hikmah ya sahabat? Siapa yang gemar dengan kuliner manis legit ini? Bentuknya yang beragam dengan tampilan berwarna-warni makin membuat berselera loh. Yap, siapa yang tak mengenal kuliner bernama gulali? Makanan dengan bahan baku gula yang dimasak hingga mengkristal ini termasuk kuliner tempo dulu loh. Keberadaan gulali masih relatif mudah kita temui. Bahkan masih ada yang mengandalkan kehidupannya dari manisnya gulali. Mbah Kirno adalah salah satu penjual gulali yang berkeliling ke beberapa sekolah di Yogyakarta hampir setiap hari. Tidak hanya gulali, Mbah Kirno juga menjual cilok, makanan yang terbuat dari tepung kanji dengan tekstur kenyal dan rasa yang gurih. Bu Kirno, mulai 70, gulali, some, roti pelanggan, mie goreng, ini cilok niku, ampun 40 tahun. Untuk menjajakan dagangannya, Mbah Kirno harus menempuh perjalanan hingga 10 km lebih dengan menggunakan sepeda. Berangkat pukul 6:30 pagi dari Gabusan, Jalan Parangtritis, ia berkeliling ke sekolah-sekolah di wilayah Kota Gede dan pulang hingga siang hari. 6:30, terus diri kami, sama tadi kau mau, hampir kan jam 8. Nangguke kadang jam 7, jam kawin, goreng, bandiran, sidikan, kebrukan, terus liwangan, pinong, teng nuru rumah kari dhewe. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia menjumpai ada orang-orang yang terlantar di Mina pada musim haji. Umar bertanya kepada mereka, "Man antum? Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Nahnul mutawakkiluna 'ala Allah." Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar berkata, "Kalian pendusta, sebab tawakal itu harus telah disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh." Seorang perempuan yang berjualan gulali sampai umur 70 tahun, dia telah menekuni usahanya itu bertahun-tahun. Allah Subhanahu wa taala tetap menyediakan rizki atas usahanya itu. Padahal gempuran jenis-jenis jajanan-jajanan baru sangat banyak dan beragam. Memang yang penting adalah bagaimana kita bergerak, berusaha, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tawakal yang sesungguhnya. Inilah cara memaknai kehidupan yang damai dan tenang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khisaman wa taruhu bitana." Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberi kalian rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung-burung. Mereka terbang meninggalkan sarangnya pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, lalu pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Artinya tetap bergerak mencari rizki. Tapi bagaimana rizki itu datang adalah cara Allah Subhanahu wa taala. Meski usianya sudah menginjak 70 tahun, namun semangat Mbah Kirno mencari nafkah sangat luar biasa. Ia pantang meminta-minta kepada keluarga dan orang lain, padahal kesulitan ekonomi menghimpit hidupnya. Mbah Kirno menjual gulali dan cilok tanpa mematok harga, Rp1.000, Rp2.000, atau berapapun akan ia layani. Meski penghasilan yang ia bawa pulang tak tentu akan kembali modal. Dari modal Rp70.000, Mbah Kirno setiap harinya bisa mendapatkan Rp100.000 hingga Rp150.000 dari berdagang gulali dan cilok keliling. Baginya, berapapun penghasilan yang ia dapatkan, semua patut disyukuri. Masya Allah. Beli di Mbah Kirno. Wah, kalau sore itu sering lewat sini. Ini jadi saya kalau main sama anak saya, kebetulan rumah saya dekat sini. Jadi nongkrong di sini nanti mbahnya lewat. Memang enak rasa gulalinya ini. Anak saya suka juga. Ya, ciloknya nih kami, Pak. Sahabat, seperti inilah rutinitas Mbah Kirno setiap hari. Mengayuh sepeda, menapaki jalan demi jalan, sekolah demi sekolah, agar dagangannya habis terjual.
Terkadang gulali dan cilok yang dibawanya pun tidak semuanya habis terjual. Selain untuk membeli bahan berdagang esok hari, sebagian uang hasil berjualan hari ini Mbah Kirno gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membiayai pengobatan suaminya yang sedang mengalami stroke ringan. Sang suami, Tejo, sudah 30 tahun tidak bekerja. Ia hanya di rumah menunggu istrinya pulang berdagang. Kalau sering nakir, beberapa espresso atau espresso sampai. Ada bantu-bantu itu, dua bakso lewat dindingnya, asasan, makan di mentok itu, gitu. Tejo merupakan suami kedua Mbah Kirno. Dulu Mbah Kirno sudah pernah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Tetapi sang suami terlebih dulu menghadap Sang Ilahi karena kecelakaan yang merenggut nyawanya. Sementara kedua anaknya masih balita, satu berusia 2,5 tahun dan satu lagi berusia 1,5 tahun. Iwannya tabrak, iya. Langsung nomor sedina senengin rumah tenang. Rumah sakit ikut pelayan gitu. Terus pulang nih, manggilnya nih kali anak pulang tahun itu. Sepulang dari berjualan, Mbah Kirno bergegas untuk berganti pakaian dan beristirahat sejenak. Waktu seperti inilah yang dimanfaatkan Mbah Kirno untuk beribadah, memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mulai nih, pulang asar. Kalau libur jamaah, terus gue dengan natal grajen, pulang minggu nanti lari, kalau terus minggu di bakso, pulau peti, tuh bapaknya saya dingin. Membuat gulali terlihat mudah, namun butuh keterampilan dan pengalaman untuk meraciknya. Setelah gula dipanaskan dan berubah menjadi karamel, lalu didiamkan hingga dingin, setelah itu Mbah Kirno meletakkannya dalam wadah seperti ini. Karamel sudah siap untuk dijual. Lewat keterampilan serta kreativitas Mbah Kirno, gulali dibuat menjadi berbagai macam bentuk. Ini dilakukan untuk menarik pembeli anak-anak yang biasa menyukai bentuk seperti hewan dan bunga. Sahabat hikmah, jatuh bangun kehidupan Mbah Kirno patut menjadi teladan untuk bersyukur dan tegar dalam menjalani hidup. Usia bukanlah alasan bagi seseorang untuk tetap berusaha mendapatkan rizki yang halal dan berkah. Keluar rumah adalah simbol bergerak dan berusaha. Tapi bertawakal adalah simbol keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tahanna 'anhu syaitan." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Siapa yang keluar rumah lalu mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, dengan nama Allah aku menyerahkan segala sesuatu kepadanya, karena tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah malaikat dan membisikkan kepadanya, engkau telah mendapat petunjuk, dicukupkan untukmu dan engkau akan dijaga selalu. Artinya, ini adalah garansi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling jujur, kepada siapapun yang keluar rumah mengucapkan doa itu dengan perenungan yang mendalam dan dengan kesadaran hati bahwa dia tidak mungkin tersesat dan kebingungan, sebab Allah selalu memberinya petunjuk. Dia juga dicukupkan usaha-usaha dan rezekinya, dijaga rencana-rencana dan aktivitas-aktivitasnya. Setan pun lari menjauh darinya. Satu tips yang luar biasa bagaimana bertawakal kepada Allah dalam keseharian. Sahabat hikmah, semoga bermanfaat. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.